Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun ngalimpuro. Alhamdulillah Rina kali ini dalam kondisi sehat walafiat dan masih menjalankan ibadah puasa pada hari ini ya. Dan tentunya pada hari ini juga pemirsa Dafika TV, Rina akan ajak pemirsa Dafika TV untuk bersama-sama menyaksikan program Indahnya Islam spesial Ramadan, di mana program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, dan dengan suasana atau vibes bulan suci Ramadan, di mana kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling baik, karena sesuai dengan tema kita hari ini, janji Allah untuk orang yang berpuasa. Terkadang kita terperdaya dengan janji-janji manusia, padahal dia bisa mengingkarinya. Tapi janji Allah yang sudah nyata terkadang kita lalai dan melupakannya ya. Nah, tema ini akan disampaikan oleh Umi Khoril Beria, dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Uminya sudah ada di sebelah Rina. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Umi berpuasa hari ini? Insya Allah puasa. Nah, bagaimana nih ibadah puasa Umi beberapa hari ini? Apakah sudah terjadi sesuatu atau mungkin masih tetap berpuasa? Alhamdulillah masih lancar. Masih lancar ya Umi ya, mudah-mudahan lancar terus ya Umi ya. Amin, insyaallah. Nah Umi, kali ini kita akan membahas janji Allah untuk hambanya yang berpuasa. Kenapa nih Umi memilih tema ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV Dafika TV yang kami hormati, tadi Mbak Rina menanyakan tentang kenapa kok milih judul ini begitu ya. Benar. Ya, janji Allah terhadap orang yang berpuasa. Yang jelas tadi dalam pengantar Mbak Rina mengatakan kalau janji manusia kadang susah dipegang begitu ya. Iya benar. Yang pasti inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, nggak mungkin diingkari. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok perlu tema ini disampaikan begitu ya? Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, termasuk lemah hatinya. Maka perlu dikuatkan diberikan motivasi supaya dia mau beribadah. Nah, perlu digerakkan. Sebagaimana kalau kita lihat contoh, Mbak Rina pernah lihat air pancuran yang dari air yang mengalir tapi dia ngalirnya ke atas, pernah ya? Oh iya ya. Itu air itu kan sunatullahnya, kalau hukum alam ya dia mengalir ke bawah. Maka untuk mengalir ke atas itu perlu penggerak. Nah, seperti itu juga manusia. Manusia itu karena dia lemah, ya dia perlu digerakkan supaya dia mau beribadah. Perlu diberikan motivasi sehingga dia mau beribadah. Nah, ada banyak motivasi begitu ya ketika manusia beribadah. Terkait dalam hal ini, ada orang yang motivasi ibadahnya itu seperti ibadahnya seorang penjual, seorang pedagang. Seorang pedagang itu pinginnya untung. Nah, pinginnya untung. Begitu juga ada. Jadi ada manusia yang ketika beribadah dia ingin mengharapkan keuntungan. Nah, keuntungan misalnya nih sodakoh supaya nanti rezekinya semakin lancar, seperti itu. Ini tipe ibadah tipe ibadahnya seorang pedagang yang selalu ingin mendapatkan keuntungan begitu. Lalu ada tipe seorang yang beribadah itu seperti budak. Nah, sekarang nggak ada budak ya. Kalau zaman dahulu itu ada budak. Sekarang sudah dihapuskan budak itu. Seperti apa sih budak itu? Budak itu kan dia bekerja karena takut disiksa oleh tuannya. Nah, jadi dia bekerja dalam ketakutan, dalam ketakutan. Jadi ada tipe manusia, tipe hamba yang ketika dia beribadah
itu motivasinya adalah karena takut siksa, takut disiksa oleh neraka, takut dimasukkan ke dalam neraka, seperti itu. Nah itu kemudian tipe yang terbagus, yang tertinggi itu adalah seorang yang beribadah karena motivasinya karena hanya mengharapkan ridho Allah, karena memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu diantara tipe, diantara motivasi dalam beribadah. Nah, begitu ya. Inilah perlunya kita sampaikan tentang janji Allah terhadap orang yang berpuasa. Supaya apa? Supaya yang masih enggan untuk berpuasa itu semakin semangat karena melihat oh begitu ternyata yang Allah janjikan ketika kita mau berpuasa. Kurang lebih seperti itu. Baik Umi, ya, banyak sekali ya janji-janji atau mungkin potensi-potensi tadi yang sudah Umi jelaskan ya, tergantung nih mau dalam kategori seperti apa. Kalau kategorinya pedagang ia akan berpuasa dengan konteks untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Betul. Ya Umi. Nah, membahas janji Allah untuk orang yang berpuasa, apa saja sih sebenarnya Umi janji-janji yang Allah berikan kepada hambanya yang berpuasa? Baik, sebagai seorang muslim tentu kita meyakini ya Mbak ya, bahwa setiap yang Allah perintahkan kepada kita itu mengandung kebaikan. Itu berimplikasi terhadap kebaikan, yang kebaikan itu akan kembali pada orang tersebut, pada pelakunya, begitu ya. Begitupun sebaliknya, setiap perkara, setiap hal yang Allah larang itu pada dasarnya memang hakikatnya itu tidak baik untuk orang tersebut, untuk hamba tersebut, sehingga Allah larang. Karena kalau dikerjakan nanti mudorotnya, bahayanya akan kembali kepada orang tersebut. Nah, seperti itu yang perlu kita yakini sebagai seorang muslim. Begitupun dalam berpuasa. Kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa? Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Karena memang dalam berpuasa ini banyak sekali mengandung hikmah, banyak sekali manfaatnya, yang manfaat itu akan kembali kepada kita sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ayat tentang puasa yang sudah sangat populer. Mungkin Mbak Rina juga sudah sering dengar ya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa, atau dalam redaksi lain agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Seperti itu. Itu adalah di antara janji Allah, di antara tujuan puasa. Redaksi ini menunjukkan secara tersirat, ini menunjukkan bahwa inilah tujuan dari berpuasa, menjadikan kita individu, pribadi-pribadi yang bertakwa, seperti itu. Nanti akan kita kupas tentang seperti apa individu yang bertakwa, seperti itu. Baiklah Umi dan pemirsa Dafika TV, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam Spesial Ramadan. Pemirsa Dafika TV masih bersama Rina dan bersama narasumber Rina yang sangat luar biasa, yaitu Umi Khoirul Bariyah. Dan tentunya dengan tema kita yang sangat luar biasa juga, yaitu janji Allah kepada hambanya yang berpuasa. Kalau udah Allah yang berjanji, udah pasti nyata ya Umi ya, pasti dikabulkan, asal kita sebagai individunya benar-benar melakukan hal-hal yang memang diinginkan Allah ya, dengan menghindari semua larangannya, menjalankan semua yang memang sudah diperintahkannya. Nah, membahas individual berarti kan itu antara manusia dan Tuhannya ya Umi ya, kepada antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai individu yang seperti apa bisa dikatakan individu yang takwa Umi? Ya. Individu yang bertakwa, begitu ya. Ini juga menjadi intisari dari redaksi ayat yang di ujung ayat tentang puasa tadi ya Mbak ya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi
individu yang bertakwa. Ya. Seperti itu. Ini adalah tujuan dari berpuasa. Seperti apa individu yang bertakwa? Nah, kita lihat dalam berpuasa. Puasa itu kan hanya kita pelakunya dan Allah yang tahu. Nah, seperti itu. Ketika Mbak Rina misalnya ya, Mbak Rina mengaku berpuasa nih. Ya. Tapi ketika dalam kesendirian di rumah nggak ada orang, lalu makan, minum, kemudian di depan orang-orang masih merasa berpuasa, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, hanya Allah dan Mbak Rina yang tahu kalau Mbak Rina makan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa puasa ini sarana untuk melatih kejujuran. Nah, kejujuran. Nanti ketika kita sudah mampu untuk berpuasa dengan benar, ya, ini berarti kita sudah memiliki karakter unggul, yaitu kejujuran. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk atau manifestasi dari takwa tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, puasa itu juga melatih disiplin. Disiplin ketika apa? Kapan kita tahu kapan kita harus berhenti makan dan minum, mulai imsak gitu ya, mulai menahan makan, menahan minum, dan menahan hal-hal yang merusak pahala puasa begitu, dan kapan kita harus mulai makan dan minum lagi. Nah, seperti itu. Dalam hal ini berarti puasa itu melatih kedisiplinan. Nah, disiplin. Sementara disiplin itu kan karakter yang unggul ya. Karakter unggul ini juga bagian dari manifestasi takwa. Ini juga ciri dari pribadi yang bertakwa. Nah, seperti itu. Kemudian puasa ini juga menjadi sarana untuk melatih diri kita agar memiliki kolbun yang salim. Apa itu? Hati yang sehat. Hati yang sehat seperti apa? Yang tidak umpat gitu ya, menahan diri kita dari perkataan bohong, adu domba, menebar fitnah dan sebagainya, yang mana itu akan merusak pahala kita, pahala puasa kita. Jadi Rasulullah sudah memberi warning, wa kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja, karena melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, merusak pahala puasa. Nah, ini adalah sarana apa? Sarana untuk berlatih mentarbiyah diri kita supaya menjadi pribadi yang unggul, memiliki kolbun yang salim, memiliki hati yang bersih, mampu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan qaulazur, perkataan yang sia-sia, yang akan menjadikan puasa kita sia-sia. Seperti itu. Nah, ketika kita mampu untuk melaksanakan puasa dengan benar, secara syariatnya benar gitu ya, secara fikihnya benar, kemudian kita juga secara hakikat juga benar, tidak melanggar, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, maka di situ kita sudah berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, memiliki karakter unggul yang itu merupakan ciri dari orang bertakwa. Nah, ketika kita sudah mampu memiliki karakter unggul tersebut, jujur, disiplin, kemudian memiliki hati yang bersih, jauh dari perkataan-perkataan yang sia-sia, buruk ya, seperti itu berarti kita sudah menyandang predikat takwa. Lalu apa reward Allah bagi orang bertakwa yang termasuk adalah puasa tadi ya? Apa rewardnya? Rewardnya tentu adalah, kalau bagi kita orientasi yang utama itu adalah surga ya, karena dalam Quran sudah banyak sekali kita diingatkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus gitu. Jadi tentu tujuan utama kita yang pertama, orientasi kita yang paling utama itu adalah surga akhirat. Nah, jadi di situ Allah mengatakan bahwa wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, gitu ya. Bersegeralah kalian dalam meraih ampunan dan meraih surga, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi termasuk orang puasa tadi, ketika dia sudah mampu berpuasa dengan benar, maka reward yang utama, jadi hadiah utamanya itu adalah surga, seperti itu ya. Itu orientasi akhirat gitu ya. Kemudian adakah reward di dunia gitu ya? Karena yang namanya dunia kita nggak bisa lepas. Sekarang kita masih hidup di dunia, tentu kita juga pingin reward di dunia gitu ya. Seperti itu. Adakah reward di dunia? Ada. Dalam surat
At-Tolak ayat 2 dan 3 itu dikatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu diantara reward, itu baru diantara, masih banyak janji Allah. Diantara reward yang Allah berikan bagi orang bertakwa termasuk puasa tadi. Puasa itu kan bentuk dari takwa. Ya, itu diantara reward yang Allah berikan di dunia seperti itu, di akhirat tadi apa namanya grand prize-nya ya, itu adalah surga. Seperti itu. Masya Allah, benar sekali ya pemirsa Dafika TV, memang janji Allah itu nyata. Dan Rina percaya loh Umi untuk kalimat yang Allah akan mengeluarkan kamu dari kesulitan ketika kamu sudah berada di titik ketakwaan tersebut atau menjadi hamba Allah yang baik ya. Oke Umi, nanti ada pertanyaan tapi Rina tahan dulu lah ya. Rina pengen banget tanya nih sama Umi, tapi karena memang waktu kita terbatas, kita break dulu Umi bisa istirahat dulu. Pemirsa Dafika TV juga jangan kemana-mana, tetap saksikan indahnya Islam spesial Ramadan. Pemirsa Dafika TV masih bersama Rina dan juga Umi Hoirul Baria dengan tema kita kali ini yaitu janji Allah untuk hambanya yang berpuasa. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Umi ya, bahwasannya ketika kita menjalankan ibadah puasa secara bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan janji Allah, atau anak zaman sekarang ngomongnya reward ya Umi ya. Kita akan mendapatkan reward bukan hanya di dunia, tapi kita juga akan mendapatkan grand reward itu nanti di akhirat, yaitu surganya Allah. Siapa sih yang nggak mau masuk surganya Allah? Semua orang menginginkannya, tapi banyak orang juga yang tidak mau usaha untuk masuk ke dalam surga tersebut. Nah, ngomongin puasa nih Umi, apalagi tadi kita sudah membahas tentang janji-janji Allah. Allah tuh sudah janjinya udah banyak dan janjinya juga nyata. Tapi terkadang kita sebagai manusia itu Umi, imannya tuh naik, turun lagi. Oh enggak ya Umi, naik turun ya. Nah, itu bagaimana Umi untuk mempertahankan semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa? Ya. Dalam sebuah hadis Rasul juga sudah mensinyalir ya bahwa manusia itu imannya turun naik. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu suka turun naik, fluktuatif seperti itu. Jadi itulah maka diperlukan istiqomah dalam sholat itu ya. Minimal kita sholat sehari semalam berapa? 5 kali, rokaatnya berapa? 17 kali minimal ya. Kita membaca ihdinas syiratal mustaqim. Ya, mustaqim itu artinya satu akar kata dengan istiqomah. Jadi dalam satu hari semalam kita sholat itu kita baca doa mohon untuk istiqomah. Seperti itu ya, istiqomah. Artinya ya memang hati kita tuh lemah, maka kita perlu senantiasa minta petunjuk pada Allah, minta dikuatkan pada Allah agar kita tetap istiqomah. Itu ikhtiar ya, supaya kita tetap istiqomah ya ikhtiarnya doa. Ikhtiar yang lain adalah apa? Dengan banyak membaca, menambah wawasan tentang agama, supaya itu akan menambah keistiqomahan kita. Dan juga yang terpenting adalah lingkungan, circle kita. Jadi kalau mau lihat seperti apa pribadi seseorang itu katanya lihatlah circle-nya gitu ya. Jadi kalau circle-nya nggak puasa, kita nanti lama-lama goyah ikut nggak puasa juga. Seperti itu. Kalau circle-nya baik, circle-nya positif, dia akan mengeluarkan yang positif. Dan yang perlu kita ingat bahwa negatif itu lebih mudah menular daripada yang positif.
su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu mudah untuk menular. Nah, seperti itu, mudah untuk memberikan pengaruh pada yang lain dibandingkan dengan akhlak yang baik. Tapi ya itu tadi, minimal kita berikhtiar, berusaha memiliki circle yang baik, teman-teman yang baik yang untuk menjaga keistiqomahan kita. Seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ingat juga bahwa innamal a'malu bil khawatimi. Amal itu dihitung akhirnya. Nah, seperti itu. Di awal bagus, tapi setelah terakhir kok buruk. Nah, maka yang dihitung yang buruknya. Mbak Rina tahu Lailatul Qadar? Sudah pernah dengar? Lailatul Qadar itu hadiah bagi orang yang istiqomah. Kenapa dia diletakkan di ujung? Ya, di ujung Ramadan. Karena kalau diletakkan di awal, nanti yang setelah dapat untuk males gitu kan ya. Jadi orang istiqomah terus bahkan semakin kuat di 10 hari terakhir, dia berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Itu menunjukkan Lailatul Qadar itu untuk orang yang istiqomah. Seperti itu. Rina langsung terperangah, kok Rina baru sadar ya kenapa Lailatul Qadar ditaruh di 10 hari terakhir ya. Rina baru tahu jawabannya, ternyata untuk kalau taruh di awal nanti Mbak Rina mundur. Kenapa taruh di akhir? Karena memang ada filosofinya ya Umi ya, atau mungkin ada itulah janji Allah di situ gitu. Oh, Rina baru tahu lah ternyata. Benar juga, emang sesuatu yang harus dihitung akhir ya Umi ya. Bener. Nah Umi, Rina mau nanya lagi nih tentang circle tadi ya. Kita lihat nih circle-nya. Nah, bagaimana nih Umi kalau kita memilih-milih teman atau memilih-milih circle? Kira-kira dari sudut pandang Umi sendiri bagaimana? Kita nih harus pilih-pilih teman gitu. Menurut Umi, pilih teman yang baik atau kita udahlah semuanya dirangkul, mau teman yang baik, mau teman yang nggak baik. Nah, bagaimana nih menurut Umi sendiri? Kalau untuk bermasyarakat, bersosialisasi, tentu kita nggak bisa pilih-pilih ya dengan siapa saja. Tapi kalau untuk menjadikan dia sebagai teman dekat, tentu harus melihat seperti apa karakternya, begitu Mbak Yuna. Karena itu tadi akan mempengaruhi kita. Nah, jadi ya ada dalam dalam pepatah orang Arab gitu ya. Kalau engkau ingin mengetahui karakter seseorang, lihatlah siapa temannya, seperti itu. Anil mar'il la yus'al wasal an qorinihi, seperti itu. Baik, ini jadi benar banget ya kalau kita ada pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan maling, kita akan ketularan atau mungkin dituduh juga maling. Tapi kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita akan terkena wanginya. Benar. Jadi memang harus dipilih-pilih teman. Ini kalau menurut Rina ya Umi ya. Dan untuk pemirsa Dafika TV juga disarankan untuk memilih-milih teman ya. Jangan sampai kita terjerumus ya Umi ya. Baiklah Umi, di sesi atau mungkin di menit-menit terakhir ini Umi bisa menyampaikan kesimpulan terkait tema kita hari ini, yaitu janji Allah untuk orang yang berpuasa. Silakan Umi. Betul. Terima kasih. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan kali ini bahwa yang perlu kita yakini, apa yang Allah perintahkan itu pasti membawa dampak kebaikan, yang kebaikan itu nanti akan kembali kepada kita selaku pelakunya gitu ya. Dan dalam hal puasa ini ada banyak yang kebaikan yang Allah berikan pada kita ya, tadi menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang nantinya akan mendapatkan surga gitu ya, mendapatkan predikat takwa. Kemudian dalam puasa juga akan membawa kita menjadi hidup yang lebih sehat, karena puasa itu juga akan menjadikan kita sehat. Sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat gitu. Kemudian dengan berpuasa juga akan menjadikan kita diampuni dosa-dosa kita. Ini adalah janji Allah. Man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara janji-janji Allah yang diberikan kepada kita para hambanya yang mau berpuasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Baik Umi, terima kasih. Dan pemirsa Dafika TV juga ingat, bulan suci Ramadan ini hanya datang dalam 1 tahun, dari sekian ratus hari hanya kurang lebih 30 hari. Jadi benar-benar manfaatkan sebaik mungkin ya Umi ya. Jadi raihlah janji-janji Allah yang sudah Allah tetapkan, dan percaya janji Allah itu nyata. Janji manusia aja terkadang kita terperdaya, masa janji Allah kita tidak percaya? Pasti harus percaya. Umi, terima kasih atas kesempatan ini, sangat-sangat berharga sekali waktu yang Umi berikan kepada
kepada Rina. Rina mendapatkan banyak sekali ilmu hari ini, dan mudah-mudahan Umi selalu sehat. Kita berjumpa di lain waktu. Amin. Baiklah pemirsa Dafika TV, bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Program ini tentunya bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Serina Permatasari yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.